Breaking off every chain and the fear that held me. I refuse to agree with the lies they told me. I take up my position, speak to all my conditions, take the authority you want from me. The word of the Lord in my mouth to bring about the change, full of your power. Step out, declare aloud your praise. I prophesy. I prophesy. Stepping up to become everything you've called me. I believe in your word and your spirit in me. I take up my position, speak to all my conditions, take the authority you want from me. The word of the Lord in my mouth to bring about the change, full of your power. I step out, declare aloud your praise. I prophesy. I prophesy. Sing it out. I prophesy. I'll praise you like I never known defeat. I'll praise you every second you've redeemed. I'll praise you. Your power rests on me. Yeah, I'll praise you now for every victory. I'll praise you 'cause your spirit lives in me. I'll praise you. Your power rests on me. The word of the Lord in my mouth to bring about the change, full of your power. I step out, declare aloud your praise. I prophesy. I prophesy. I prophesy. Shalom Kulers. Shalom. Shalom. Halo. Wah, luar biasa. Responnya luar biasa, semangat ya pasti ya hari ini, Kulers. Oke,
Kita masuk. Perkenalkan, nama aku Kartauli Angeliana dari major International Relations batch 2020. Kalian bisa panggil aku Clary. Nah, bareng aku di sini ada Ines Tristia. Kalian bisa panggil aku Ines. Aku sendiri dari major Business Administration batch 2021. Dan kami akan menjadi Master of Ceremony untuk hari ini. Yeay. Coolers, sebelum kita masuk sesi firman, aku boleh tanya nggak sama kalian? Coolers, tahu nggak kita ini akan bawa topik apa, atau topik apa yang akan kita bawa hari ini? Tahu nggak? Wah, apa tuh, Kak? Coba teman-teman jawab di chat box. Boleh jawab di chat box. Ih, nggak tahu, berarti nggak lihat dong. Pada merhatiin nggak ya, Kak, kira-kira postingan di Instagramku? Waduh, teman-teman. Iya, ada yang jawab nih, intimasi with God, Kak. Wah, ada yang jawab lagi, Nes. Itu intimasi with God. Oke, tanpa menunggu lebih lama lagi, kita kasih tahu aja intimasi with God. Benar, itu udah ada di layar juga kok, Coolers. Yes, udah ada betul di layar banget, Kak. Kan? Topik firman kita hari ini adalah intimasi with God yang akan dibawakan oleh Miss Marlina. Nah, Miss Marlinanya kita sapa dulu. Shalom, Miss Marlina. Shalom, Miss. Ya, shalom semua. Luar biasa. Ada sukacita, Miss? Ada banget, luar biasa cita-citanya. Oke, luar biasa. Mantap. Sudah ready ya, Miss, untuk memberikan sedikit dari firman Tuhan kepada kita? Luar biasa. Yes. Oke. Thank you, Miss. Sebelumnya kita lanjut ya, Coolers. Tanpa menunggu lebih lama lagi, sebelum memulai ibadah, kami ingin membacakan dulu Rules and Regulation. Akan bergantian bacain Rules and Regulation buat kita hari ini. Kita tunggu dulu Rules and Regulation-nya. Oke, udah muncul. Rules and Regulation pertama, Coolers wajib mengikuti acara dari awal sampai akhir. Yang kedua, Coolers wajib open cam, kecuali bagi teman-teman yang mungkin memiliki kendala ya. Yang ketiga, Coolers wajib menggunakan baju yang sopan, bebas, tapi rapi gitu. Nah, selanjutnya, sepanjang jalannya ibadah, diharapkan mic untuk di-mute dan dapat di-unmute di saat sesi-sesi tertentu. Jika ingin keluar dari room meeting karena ada keperluan mendesak, bisa meminta izin terlebih dahulu pada room chat yang ada. Dan yang paling terakhir, kalian harus tetap antusias. Selanjutnya, Coolers, kita mau masuk di dalam sesi doa. Teman-teman, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan karena Engkau telah mengumpulkan kami, walaupun di tempat kami yang berbeda-beda pada hari ini Tuhan. Tuhan, sebentar kami ingin memulai ibadah kami, kiranya Engkau yang memberkati kami, siapkan hati kami Bapa, sehingga kami dapat beribadah dengan hati yang bersuka cita, dan kiranya Bapa, apa yang kami lakukan bisa membuat sukacita pada diri-Mu juga. Terima kasih Tuhan, hanya ke dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Selamat beribadah, Coolers. Mari kita semua bersama-sama memuji Tuhan. Na 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 na. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Tiada yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat
rahmat yang kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik, bahwasannya untuk selamanya. Kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na. Na 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 na. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di bawah samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik, bahwasannya untuk selamanya. Kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik, bahwasannya untuk selamanya. Kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na. Na 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 na. Mari kita semua bersama-sama mengangkat pujian, kita bernyanyi dalam Yesus. Oh, kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku. Oh, berseru berharap dalam Yesus.
sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya, tak akan goyah selamanya, tak akan goyah selamanya. Oke, sesi selanjutnya akan kita berikan kepada Miss Marlina. Kepada Miss Marlina, kami persilahkan. Terima kasih untuk Kak Clary yang sudah memberikan kesempatan. Sebelum kita mau belajar firman, kita mau berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih buat hari ini. Kami bersyukur buat kebaikan Tuhan, karena Tuhan baik bagi setiap kami. Kami mau belajar firman Tuhan yang menolong, memberkati setiap kami. Roh Kudus berbicara di hati kami lebih daripada apapun. Terima kasih, kami serahkan kepada Tuhan. Tuhan yang menolong dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom semuanya. Shalom. Shalom, Miss. Ini adalah kesempatan. Saya bersyukur, saya bangga diberikan kesempatan untuk berbagi firman, belajar firman bersama dengan mahasiswa Presiden University. Perkenalkan, nama kakak Marlina. Kakak sekarang kegiatannya ngajar di SMK Mutiara Baru Rawalumbu Bekasi sebagai guru agama Kristen di sana dan beberapa mata pelajaran umum. Kakak juga beribadah di Gereja Kristen Kemah Daud Bekasi. Oke, itu nama kakak, dan kakak tinggal di Cikarang Sempuh. Kalau nggak jauh sih dari Presiden, paling kalau naik motor cuman 5-10 menit. Oke, ada yang mau ditanya nggak sebelum lanjut firman Tuhan? Mungkin boleh bertanya ini aja, Kak. Kabar kakak selama seminggu ini, bagaimana gitu, Kak? Apakah penuh dengan sukacita, penuh dengan berkat, atau bagaimana? Oke, kakak mau sekalian sharing ya bagi berkat buat kebaikan Tuhan dalam hidup kakak. Kakak kan bekerja di lingkungan yang ada guru Muslim, dan kakak itu satu-satunya guru yang beragama Kristen di sana. Kalau kita tinggal ataupun hidup di tengah-tengah lingkungan yang nggak satu iman, kan pasti kita gimana ya, menyesuaikan diri. Kita belajar untuk menerima lingkungan dimanapun kita berada. Tapi di sana saya belajar menjadi kesaksian bagi banyak guru-guru yang lain. Kak, saya bekerja di SMK Mutiara Baru ini
kurang lebih hampir 2 tahun lebih. Dan perjalanan itu ditempuh dalam jarak kurang lebih 50 menit sampai 60 menit. Gitu. Jam 7 pagi sudah sampai di sana. Jadi kakak harus prepare nih waktunya, perjalanannya berapa menit. Kadang kakak berangkat dari rumah tuh jam 6 kurang tuh udah jalan gitu kan. Terus kakak adalah orang yang semangat untuk bekerja, karena kakak berpikir bahwa itu adalah anugerah dari Tuhan dan kakak pengen melakukannya pun dengan the best gitu, melakukan yang terbaik, kasih yang terbaik gitu. Hampir nggak pernah selama bekerja saya itu terlambat. Saya juga jarang bolos kerja gitu kan. Akhirnya pernah saya dapat sertifikat sebagai guru yang excellent, yaitu dalam arti memang tidak pernah terlambat dalam menjalankan pekerjaan gitu selama di sana. Dan itu menjadi kesaksian gitu buat guru-guru yang beda keyakinan, buat guru-guru yang berbeda agama gitu. Itu jadi kesaksian buat mereka bahwa saya pun walaupun rumah saya jauh dari Cikarang, saya juga sanggup memenuhi komitmen sebagai guru agar tidak terlambat dalam mengajar seperti itu. Dalam seminggu ini saya bersyukur penyertaan Tuhan, saya merasakan bahwa Tuhan itu baik, lindungin saya gitu. Bahkan dalam hal kecil pun Tuhan selalu melindungi saya. Dalam perjalanan pulang pergi, saya selalu belajar bahwa menikmati ada Tuhan, saya bekerja untuk Tuhan, sehingga semangat itu yang mendorong saya untuk terus semangat dalam bekerja. Dan saya merasakan penyertaan Tuhan sampai hari ini begitu luar biasa. Itu kesaksian dari saya ya. Kita mau lanjut ke firman Tuhan ya. Nanti bisa ditanya lagi kalau ada yang masih kurang. Maksudnya ada pertanyaan, nanti kita bisa bahas bersama. Kita kan udah tahu nih ya, tema kita hari ini yaitu intim dengan Tuhan. Intim dengan Tuhan, dekat dengan Tuhan. Kalau ada kata-kata pepatah yang bilang gini, tak kenal makanya tak sayang. Benar gak sih? Benar banget. Kalau kita nggak kenal seseorang, kita nggak mungkin sayang sama dia. Apalagi kita dekat dengan dia, ya nggak? Tuhan Yesus seperti itu. Kamu kenal Tuhan, jangan hanya sekedar Tuhan Yesus itu Allahnya orang Kristen, saya beribadah hanya hari Minggu, atau waktu ketika persekutuan saja, saya mengenal dia itu pencipta langit dan bumi, menciptakan matahari, menciptakan bulan bintang, dan seterusnya. Ya Tuhan itu baik, hanya itu gitu. Berarti pengenalan kita harusnya lebih dalam dari sekedar itu. Orang yang nggak kenal Tuhan pun akan memiliki pemikiran yang sama. Dia juga tahu Tuhan Yesus itu mati di kayu salib. Dia itu bangkit. Dia itu Tuhannya orang Kristen. Orang yang kenal Tuhan pun memiliki pengertian yang sama. Sedangkan kita harusnya memiliki pengenalan akan Tuhan. Lebih dari sekedar tahu akan dia. Kalau ada kata pepatah, tak kenal makanya tak sayang. Oleh sebab itu kita harus kenal Tuhan agar kita tahu bagaimana sayangnya dia kepada kita, kasihnya dia kepada kita, sehingga kita bisa berkomitmen Tuhan, this is my love for to you. Ini hidup saya untuk Tuhan, ini hidup saya untuk Tuhan. Saya mau kenal Tuhan dan mau dekat dengan Tuhan. Kalau kita bicara mengenai keintiman, kalau kita berbicara mengenai keintiman dengan Tuhan, intim itu kan tidak sekedar dekat, ya nggak sih? Intim itu nggak cuma sekedar bersama-sama. Intim itu tidak sekedar selalu ada dengan kita. Kalau kita bicara intim, itu berbicara yang paling intim apa sih? Hubungan yang paling intim itu apa? Hubungan suami istri, ya nggak? Itu paling intim. Seperti itulah Tuhan ingin intim dengan kita. Kalau suami istri nih ya, dia bersatu, pria meninggalkan orang tuanya, perempuan juga meninggalkan orang tuanya dan bersatu dengan istrinya dan keduanya menjadi satu daging. Keintiman inilah yang dimaksud kita, tidak cuma mengenal Tuhan hanya sekedar dia ada di surga, saya ada di bumi. Dia ada bersama dengan saya, dia bersama dengan saya, tidak sekedar itu. Tapi dia ada dalam hatimu, dia tinggal dalam hatimu, dan dia ada bersama dengan kamu. Itu intim dengan Tuhan.
Kita berbicara mengenai relationship hubungan. Kalau di dalam Yesaya, di dalam tema kita Yesaya 55 ayat 6 itu kan mengatakan gini, carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui dan berserulah kepadanya selama Ia dekat. Carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama Ia dekat. Ada contoh seorang Raja Hizkia. Bagaimana dia adalah seorang raja yang hidupnya baik, hidupnya saleh, tapi dia mengalami sakit. Dan akhirnya Tuhan berbicara kepada nabinya untuk memberitahukan kepada raja ini bahwa dia itu akan meninggal. Dia akan meninggal. Setelah Raja Hizkia meninggal, bahwa dia akan mendengar dia akan meninggal, apa yang dia lakukan? Dia datang sama Tuhan, dia berseru, dan dia berdoa kepada Tuhan. Dia menangis, minta ampun, dan minta pemulihan daripada Tuhan. Dan Tuhan mendengar nih doanya si Raja Hizkia ini. Dia mendengar doa dan seruannya, dia melihat air matanya Hizkia, dan dia berkata bahwa aku akan memberikan umur nih buat Hizkia, karena aku telah mendengar doanya, aku mendengar seruannya, dan aku akan menambahkan umur untuk dia selama 15 tahun lagi. Akhirnya si Raja Hizkia ini mengalami pemulihan, kesembuhan daripada Tuhan. Kenapa Tuhan begitu cepat menjawab doanya Hizkia? Sedangkan kita belum tentu, atau mungkin kita pernah nih ngalamin, kita doa tapi belum dijawab. Kita harus bersabar untuk menunggu jawaban Tuhan. Karena jawaban doa kita ada 3, ya, enggak, atau tunggu dulu. Berarti bagaimana hikmat Tuhan, daulatnya Tuhan menjawab setiap doa dan seruan kita. Sedangkan Raja Hizkia ini ketika dia berseru pada Tuhan, Tuhan mendengar, Tuhan melihat, dan Tuhan memulihkan keadaan Raja Hizkia ini. Setelah dipulihkan, akhirnya raja ini pun dia mengalami masa-masa yang karena dia udah sehat, dia lupa nih sama Tuhan, dia lupa kebaikan Tuhan, hidupnya pun menjadi angkuh. Tapi setelah itu dia sadar dan berbalik kepada Tuhan. Untuk intim dengan Tuhan kita mau belajar beberapa poin. Selain intim dengan Tuhan, kita harus mengalami pengenalan akan Tuhan. Pengenalan Allah yang hidup, pengenalan akan Allah yang hidup, itu adalah pewahyuan. Jika kamu belum mengenal Tuhan, kamu harus mendapatkan pewahyuan. Bagaimana caranya untuk mendapatkan pewahyuan itu? Kamu harus minta sama Tuhan. Kamu harus cari Tuhan. Kamu harus minta sungguh-sungguh dengan Tuhan. Karena firman Tuhan juga mengatakan orang yang bersungguh hati itu akan bertemu dengan Tuhan. Tuhan akan menyatakan pribadinya. Kalau dia bersungguh hati dengan Tuhan. Yang bisa mengukur kesungguhan hatimu dengan Tuhan adalah Tuhan sendiri, bukan manusia. Kalau manusia kan hanya melihat sekedar luarnya saja. Oh, kakak ini rohani, kakak ini pelayan misal. Kakak ini kayaknya rohani banget. Tapi kan Tuhan yang melihat hati. Intim dengan Tuhan itu bagaimana caranya? Yang pertama membangun hubungan dengan Tuhan. Membangun hubungan pribadi dengan Tuhan. Bergaul dengan Tuhan itu setiap waktu. Kedekatan itu perlu dijalin, ya nggak sih? Hubungan itu perlu dijaga, ya nggak sih? Hubungan itu perlu dijalin. Kalau kita tidak memulainya, kita nggak bangun hubungan kita dengan Tuhan, hal itu tuh impossible. Itu tuh nggak akan ada. Kenapa? Kita nggak mau memulainya. Memulainya bagaimana? Diawali dari hatimu yang takut akan Tuhan. Diawali dari hatimu yang haus dan rindu akan Tuhan. Dimulai dari situ, kamu bangun kerohanian kamu. Kamu saat teduh, kamu merenungkan firman Tuhan. Kamu bersekutu dengan Tuhan. Kamu berdoa di kamarmu, antara kamu dengan Tuhan. Hubungan pribadi dengan Tuhan. Kalau hubungan pribadi hanya dua orang, antara kamu ya dengan Tuhan. Bukan kamu dengan teman-teman kamu, dengan teman yang lain, atau dengan yang lainnya. Tidak. Tapi antara kamu dengan Tuhan. Dan yang menentukan keberhasilan hubungan kamu dengan Tuhan adalah kamu sendiri. Jadi orang lain seharusnya tidak memberikan pengaruh apa-apa dalam hidupmu.
Jangan juga orang lain membuat hidupmu jadi lebih rusak. Karena apa? Kamu harus bangun hidupmu, kamu bangun kerohanian kamu dengan Tuhan. Pribadi kamu dengan Tuhan. Berarti apa itu keputusan kamu? Itu kamu yang memutuskan. Kamu perlu berjuang untuk hal itu. Supaya apa? Kamu mulai bangun kerohanian kamu agar kamu tumbuh di dalam Tuhan. Yang kedua, apalagi nih? Berdoa, berkomunikasi dengan Tuhan. Itu salah satu cara untuk intim dengan Tuhan setiap waktu. Terus kita berpikir begini, berarti kita harus di kamar terus dong Kak, doa terus. Berarti kita tuh harus baca kitab suci tiap hari, nggak usah kemana-mana, nggak usah bekerja, nggak usah kuliah. Ya nggak gitu juga. Gitu. Dikatakan bahwa berdoa kan berkomunikasi dengan Tuhan. Berarti setiap waktu kamu dengan Tuhan, itu kamu bisa bangun doa kamu. Doa itu kan dari hati kita dengan Tuhan. Jadi dimanapun kamu berada, kamu bisa mempraktekannya. Kamu bisa berdoa dalam hatimu kepada Tuhan. Kamu bangun tuh komunikasimu dengan Tuhan. Kamu dalam keseharian kamu. Karena itu akan mempengaruhi kerohanian dan keintiman kamu dengan Tuhan. Di dalam Alkitab banyak sekali contoh pahlawan-pahlawan iman yang mengalami kedekatan dengan Tuhan. Kita lihat Nuh, Abraham, terus ada Henok. Henok itu dia punya anak, punya istri, anaknya banyak, tapi dia itu menjalin hubungan dengan Tuhan. Sehingga pas dia mati, dia nggak mengalami kematian. Dia diangkat oleh Tuhan. Dia nggak mengalami kematian. Kenapa? Di dalam Alkitab itu tertulis bahwa dia dekat dengan Tuhan. Karena dia dekat dengan Tuhan, akhirnya dia tidak mengalami kematian. Dia diangkat oleh Tuhan. Itu Henok. Luar biasa banget ya nggak sih? Jadi kakak mau dorong nih, kalian harus mengalami hubungan yang dekat dengan Tuhan. Lalu apalagi tuh? Semakin rindu dengan Tuhan. Kamu harus punya kerinduan. Nih, misal ini ya, misal. Ada sepasang pasangan, suami istri, ataupun sepasang kekasih misal. Pasti ada kerinduan kan, pengen bertemu misal. Pengen ngobrol, pengen sharing, pengen bertemu, ada kerinduan, pengen ketemu, pengen melihat, pengen berbicara, pengen sharing bersama. Begitu juga dengan kamu, dengan Tuhan. Perlu ada kerinduan di hati kamu kepada Tuhan. Nah, kamu bisa cek nih diri kamu masing-masing. Ada nggak sih kerinduan kamu dengan Tuhan? Ada nggak sih pengen sungguh-sungguh dengan Tuhan? Ada nggak sih kamu pengen mengalami lebih daripada itu? Kalau kamu dekat dengan Tuhan, ada dampaknya, ada akibatnya, ada pengaruhnya. Apa itu? Kalau kamu intim dengan Tuhan, yang pertama adalah orang yang mengenal Tuhan itu akan kuat. Dia akan mengalami kekuatan dalam dirinya. Kuat itu tidak berbicara mengenai kekuatan superpower yang bisa, contoh bisa ngangkat barang berat, contoh kita nggak bisa ngangkat motor gitu, bukan. Tapi kekuatan di dalam hatimu, kekuatan rohani kamu, itu kamu akan kuat ketika kamu intim dengan Tuhan. Itu dampaknya. Kamu kuat di dalam kerohanian kamu. Kamu tidak goyah. Sekarang kan banyak tuh pengajaran-pengajaran, banyak aliran-aliran, banyak berita-berita mengenai apa sih, bagaimana Tuhan, bagaimana nanti dia itu akan datang. Bahkan ada yang mengaku-ngaku aliran ini nih bagus, dia itu Tuhan itu sebentar lagi datang, dia ada di sini, ada di sini. Kalau kamu nggak kuat dalam Tuhan, kamu bisa aja percaya, oh iya aku mau ke sana, nanti Mesias akan di sana. Oh di sini nih orang yang ngadain, dia orang yang hebat. Belum tentu juga, kita kan belum tahu nih bagaimana kehidupannya. Seperti itu. Intim dengan Tuhan, dampaknya kamu kuat, kamu mengenal Tuhan, dan kamu tidak goyah. Selain itu, apalagi nih dampak dari kamu intim dengan Tuhan, yaitu kita tuh akan mengalami transformasi atau perubahan. Baik dari pola pikir, paradigma, hati kita mengalami perubahan. Kalau di dalam Alkitab, setiap kali Tuhan mengadakan perjumpaan, setiap kali Tuhan pergi ke suatu daerah, Tuhan pergi memberitakan Injil, dia pasti mengadakan banyak mukjizat. Kemanapun Tuhan pergi mengalami banyak mukjizat kan? Kenapa?
karena mereka berjumpa dengan Tuhan. Mereka melihat Tuhan dan mengalami Tuhan, mengalami perubahan dalam hidupnya. Kalau kamu mengenal Tuhan, kamu harus mengalami perubahan. Karena kenapa? Kita diperbarui oleh Roh Kudus. Dari hari ke hari kita mengalami perubahan. Seperti itu. Kita harus berubah. Kalau kita nggak berubah, berarti kita belum mengalami pewahyuan Tuhan yang sesungguhnya tuh. Terus perubahan apa nih yang harus kita alami supaya kita yakin bahwa saya udah ngalamin Tuhan nih, saya udah berubah. Dimulai dari hati kamu ngalamin perubahan itu dari hati kamu. Kamu menjadi pribadi yang semakin lebih baik, kamu menjadi pribadi yang terus mengalami buah-buah roh, ada 9 buah roh. Kamu terus mengalami kasih, ada banyak pengertian kasih di situ. Kamu menang dari situ melakukan firman Tuhan. Kamu mengalami transformasi. Transformasi itu bukan hanya sekedar perubahan dari kuda biasa terus menjadi kuda bersayap, bukan. Tapi seperti contohnya nih ya, seperti ulat berubah jadi kupu-kupu, itu perubahan. Kamu intim dengan Tuhan, kamu akan mengalami perubahan itu. Jadi semuanya harus dekat dengan Tuhan agar mengalami perubahan. Lalu apalagi nih sedampak kalau kita intim dengan Tuhan? Kamu akan terus-menerus semakin serupa dengan Tuhan. Semakin serupa dengan Tuhan itu apa sih? Apakah saya itu wajahnya seperti Yesus gitu? Bukan. Yang dimaksud adalah karakter-karaktermu. Apalagi perkataan-perkataan kamu. Apalagi sifat-sifat kamu yang dulu pemarah, janganlah pemarah seperti itu. Jadi kakak mau dorong kedekatan kamu dengan Tuhan itu ditentukan oleh apa? Kamu sendiri dengan Tuhan. Bangun itu dalam hatimu. Ambil komitmen yang baru di hatimu. Yes, aku mau dekat dengan Tuhan. Tapi pas kita mau ngejalaninya kayaknya susah banget, Kak. Mau untuk saat teduh terus, untuk bangun pagi berdoa itu mager banget sih, Kak. Kamu perlu bersemangat. Kamu perlu pacu diri kamu terus dorong diri kamu agar terus mengalami kedekatan dengan Tuhan. Ini firman Tuhan yang kita pelajari bersama di pagi siang hari ini. Lalu setelah kita dengar firman Tuhan kan, kita kan dengar banyak firman Tuhan, nggak cuma di Zoom ini. Kita bisa cari link YouTube berbagai banyak hamba Tuhan yang begitu luar biasa Tuhan pakai. Tapi kalau firman Tuhan itu hanya kamu dengar saja, tapi kamu nggak lakukan, nonsen, gak ada gunanya, sama aja, kayak gitu. Firman Tuhan bilang gini nih, orang yang mendengar firman Tuhan tetapi tidak melakukannya dikatakan sama seperti orang bodoh yang membangun rumahnya di atas pasir. Ketika hujan turun, air melanda, akhirnya robohlah rumah itu. Tetapi jika kamu mendengar firman Tuhan, kamu melakukannya, kamu seperti orang bijak yang membangun rumah di atas batu karang. Seperti itu. Jadi seberapa banyak firman yang kamu dengar, seberapa banyak kamu melihat bahwa Tuhan itu keren. Jadi melihat Tuhan itu enggak cuma sebatas pemikiran kita saja. Kita itu kan manusia. Kita itu kecil, maksudnya itu kecil kalau dibandingkan dengan bumi ini, kita tuh kecil banget kalau nggak sih. Kalau kita hanya membatasi Tuhan sepemikiran kita, itu tuh hanya kayak pendek banget gitu. Kita hanya lihat saya segini, Tuhan itu besar di surga dan saya nggak tahu dia itu segede apa. Tuhan itu hanya ada di surga dan kayaknya sih saya tuh nggak ngalamin apa-apa dengan Tuhan. Kayaknya tuh biasa aja gitu. Kamu harus bangun hubunganmu dengan Tuhan. Kenapa? Firman Tuhan tuh janjinya tuh keren banget sih sebenarnya. Ada banyak janji Tuhan di dalam Alkitab itu yang banyak banget. Firman Tuhan banyak janji. Simpan janji itu dalam hidupmu, simpan itu dalam hatimu, hidupi firman Tuhan. Ketika kamu, kalau perlu kamu ngapalin ayat deh, ngapalin ayat. Kalau di gereja kakak kan ada namanya pemuridan. Dalam pemuridan ini hanya beberapa orang, contoh perempuan memuridkan perempuan, laki-laki memuridkan laki-laki.
dan terbatas, paling 2 atau 3 orang. Setiap kali pertemuan, kami belajar firman, kami menghafalkan ayat firman Tuhan. Itu gunanya buat apa? Ketika kamu mengalami masalah, firman yang kamu ingat itu menjadi kekuatan dalam hidupmu. Misalnya seperti ini. Di dalam Yesaya 40, ayat yang ke-10 misalnya. Aku memegang kau dengan kuat. Aku memberikan rancangan yang penuh dengan harapan. Kamu ingat itu di hatimu. Dan masih banyak lagi. Misalnya, apalagi ayat firman Tuhan yang bagus. Di Yeremia 29:11, aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, yaitu rancangan baik, bukan rancangan kecelakaan. Apalagi masih banyak lagi. Yesaya 28 ayat 23 misal. Masa depan sungguh ada dan harapanmu nggak akan hilang. Apalagi firman-Mu pelita bagi kakiku. Apalagi Mazmur 119 ayat 9. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih, yaitu menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Jadi begitu banyak banget firman yang disampaikan oleh Tuhan. Dan kita mau dapetin janji itu. Seperti itu. Lebih daripada itu, Tuhan itu kan ada tinggal di hati kita ya. Tuhan itu kan tinggal di hati kita. Dia lebih dekat daripada baju yang kita kenakan. Kalau baju yang kita kenakan itu kan hanya di luar kulit ya. Maksudnya itu hanya di luar badan gitu. Sedangkan Tuhan itu bilang gini, aku itu dekat kepada kamu, dekat di hati kamu, lebih dekat daripada bajumu. Baju itu hanya sebatas kulit, tapi Tuhan lebih dalam dari kulit kita. Dia bisa ke dalam hati kita, dalam hidup kita. Kamu harus menjadikan dia Tuhan dan Raja dalam hidupmu. Kamu mengundang dia dalam hatimu, buka hatimu, undang dia masuk ke dalam hatimu, agar dia tinggal di sana di dalam hidupmu. Menjadi Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupmu. Dia nggak akan pernah tinggalin kamu. Dia nggak akan pernah melupakanmu. Kenapa? Kamu itu buatan tangan Tuhan. Kamu itu hasil tenunannya Tuhan dalam kandungan orang tua kamu. Kamu itu bukan kebetulan lahir di dunia ini, bukan. Mungkin mama papa menikah Kak, jadi aku ada. Enggak, itu bukan kebetulan. Berarti Tuhan punya rencana. Tuhan punya blueprint buat kamu pribadi, lepas pribadi. Mungkin kita semua punya background yang berbeda-beda. Mungkin kita punya masa lalu yang berbeda. Tapi Tuhan tidak peduli itu selama dia menemukan bahwa ada hati yang rindu dengan Tuhan. Itu Tuhan hargai banget. Dan setiap perjuanganmu mengikut Tuhan, setiap usahamu untuk saat teduh dengan Tuhan, usahamu untuk membaca firman, itu Tuhan hargai banget. Tuhan lihat hal itu. Dan dia akan menyatakan pribadinya kepada setiap orang yang bersungguh hati mencari Tuhan. Jadi, biarkanlah Tuhan menemukan. Firman Tuhan bilang gini nih, mata Tuhan menjelajah ke seluruh bumi untuk menemukan orang yang bersungguh hati mencari dia. Untuk apa? Untuk melimpahkan kekuatannya. Jadi, biarkanlah Tuhan menemukan ada banyak hati anak muda yang mencari dia. Kalau akhir-akhir ini, anak muda mungkin nggak tertarik kepada hal-hal rohani. Bagi mereka itu tidak terlalu penting. Beribadah itu nggak penting. Sungguh-sungguh dengan Tuhan itu nggak penting. Kayaknya biasa aja hidup aku. Toh orang yang di luar Tuhan juga, mereka juga sukses. Mereka juga oke hidupnya. Bahkan lebih sukses dari saya. Itu adalah pemikiran yang berbeda-beda. Kalau kamu nggak kuat dalam Tuhan, ketika kamu berada di lingkungan yang dalam arti lingkungan buruk, kamu akan mudah dipengaruhi. Seperti itu. Apalagi sekarang media sosial sangat keren banget ya. Ada metaverse. Banyak banget deh, keren banget. Kamu harus kuat dalam Tuhan untuk menghadapi itu semua. Gitu. Jadi banyak anak muda, para mahasiswa, para mahasiswi untuk terus
dekat dengan Tuhan agar ditemukan orang yang sungguh-sungguh hati dengan Tuhan. Kamu harus jadi contoh teladan bagi generasi belakangnya. Kenapa? Kamu penerus generasi berikutnya. Biarkanlah dibangkitkan, ditimbulkan generasi yang takut akan Tuhan. Dimulai dari mana? Dimulai dari sini, dari kamu dengan Tuhan. Dimulai ada komitmen baru dengan Tuhan. Kakak dulu sebenarnya nggak pengen jadi guru, itu bukan mimpi kakak sebenarnya. Kakak itu ekspektasinya itu pengen bekerja di perusahaan, terus bekerja enak depan komputer, tapi realitinya tuh enggak. Ekspektasi itu enggak terjadi, realitanya tuh beda dengan ekspektasi. Tapi sepanjang perjalanan hidup kakak melihat bahwa ada tangan Tuhan yang tidak pernah lepaskan hidupku. Kalau kakak cerita, kakak panjang deh, maksudnya luar biasa banget. Dimulai dari kakak itu yang bukan siapa-siapa sampai seperti ini tuh karena anugerah Tuhan saja dalam hidup kakak. Kakak bersyukur. Dan kakak melihat selama ini, selama hidup saya nggak pernah melihat Tuhan meninggalkan, melepaskan saya. Pernah ngalamin masalah nggak, Kak? Sering. Pernah ngalamin kesusahan nggak? Sering. Tapi itu tidak menjadi indikator Tuhan ninggalin kita. Justru disitulah kamu akan menghadapi dan merasakan Tuhan itu menolong kamu. Tuhan itu dekat dengan kamu. Kalau hidup kamu tuh lurus kayak jalan tol, gak ada masalah, itu kadang kayak ngerasa flat dan bosen, ya nggak sih? Hidup kamu tuh kayak gitu-gitu aja. Tapi kalau kamu tuh ngalami fluktuasi, naik turun, ngalami pergumulan, ngalami masalah, itu tuh kamu sedang diasah, diproses agar kamu semakin mengandalkan Tuhan. Kamu tuh jadi ngerti, iya Tuhan, aku nggak bisa apa-apa ya tanpa Tuhan ya. Aku tuh lemah banget ya tanpa Tuhan. Ternyata aku nggak ada apa-apanya. Firman Tuhan bilang manusia itu hanya uap, itu hanya rumput. Kemuliaan seperti bunga rumput, rumput layu, bunga gugur. Maksudnya seperti itu loh manusia gitu. Jadi kalau ada yang disombongkan, apa juga yang mau disombongkan, seperti itu. Jadi biarkanlah kebanggaan kamu itu hanya Tuhan. Dan biarlah kamu tuh jadi anak muda yang sungguh-sungguh dengan Tuhan. Kamu itu akan berhasil dalam hidupmu. Tuhan akan berkati apa yang kamu kerjakan. Segala impian, cita-cita, harapanmu nggak akan pernah Tuhan abaikan. Nggak akan pernah Tuhan singkirkan itu. Kalaupun yang terjadi sekarang bukan ekspektasi kamu, jangan berkecil hati. Karena Tuhan punya rencana yang terbaik buat kamu. Seperti itu. Karena jalan kita bukan jalan Tuhan. Jalan kita beda dengan jalan Tuhan. Itu ya. Jalan kita di sini, Tuhan tuh kan nggak tahu nih jalannya kayak apa. Tapi yakinlah bahwa Dia punya rencana yang indah buat kita. Oke, mari kita tutup firman Tuhan hari ini. Mari kita berdoa. Bapak Surgawi, terima kasih buat hari ini, kami bersyukur buat kebaikan Tuhan. Terima kasih buat firman yang kami dengar bersama. Biarlah itu berbicara di hati kami. Kami berdoa Tuhan, setiap anak muda yang mendengar firman tidak akan berlalu dengan sia-sia, tapi tinggal di hati mereka. Kami berdoa, Tuhan melihat hati mereka. Tuhan mendengar seruan mereka. Tuhan tahu apa kerinduan hati mereka. Mungkin mereka merasa bahwa hidup mereka masih gagal, masih banyak masalah, masih belum berhasil. Tapi kami berdoa, Tuhan, Engkau ada di sana. Engkau yang menopang mereka sehingga mereka kuat di dalam Tuhan. Sehingga mereka mampu berjalan bersama dengan Tuhan. Kami tahu ke depannya bukan hal yang mudah. Kami tahu ke depannya semakin sulit. Tapi karena kami memiliki Tuhan yang ajaib, yang luar biasa, bersama dengan kami, memegang teguh tangan kami, sehingga itu membuat kami yakin bahwa kami akan berhasil dalam hidup kami. Teguhkan hati kami Tuhan, jamah hati kami Tuhan. Lebih dari apapun Roh Kudus, Engkau berbicara di hati kami. Bangkitkan anak muda yang takut, cinta akan Tuhan,
dan mulai dari sini. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semua ke dalam Tuhan, berkati semua yang bergabung di dalam Zoom pada siang hari ini, memberkati studi mereka, memberkati kuliah mereka, bahwa mereka berhasil melihat bahwa hidup mereka mau Tuhan pakai untuk kemuliaan nama Tuhan, menyampaikan kebenaran firman Tuhan dimanapun mereka berada. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih, saya kembalikan kepada MC-nya. Baik, terima kasih Kak Marlina. Oke, tadi teman-teman kita udah mendengarkan sermon preaching dari Kak Marlina. Nah, boleh aku share ya sedikit dari apa yang tadi aku bisa tangkap dari sesi firman yang dibawakan oleh Kak Marlina. Jadi kan intinya utamanya kan intimacy with God nih. Nah, kita tuh diminta untuk mengenal Tuhan lebih dalam lagi agar kita tuh lebih mendalami anugerah Tuhan dalam hidup kita sebagai anak-anaknya. Lalu juga kita harus mengingat kembali gitu apa saja yang terjadi dalam hidup kita. Juga kita diminta untuk bisa gitu mengubah perbuatan-perbuatan kita dan dimulai dari hati kita. Dimulai dari hati kita untuk selalu mencari Tuhan. Dengan juga tadi Kak Marlina ada mention kita boleh dimulai dengan menghafalkan ayat karena ayat ini akan satu waktu akan akan bisa berguna bagi hidup kita gitu loh, akan bisa menjadi penguat di saat kita tuh sedang butuh banget dorongan untuk tetap berusaha kayak gitu. Dan itu aku sebenarnya tadi kayak oh iya benar sih kayak gitu. Terus ada juga kita harus menyimpan janji Tuhan di dalam hidup kita dan hiduplah dalam firman gitu agar kita tetap dikuatkan dalam kehidupan kita ini. Dan yang terakhir, kita harus buka komitmen kepada Tuhan agar kita bisa menjadi tangan Tuhan untuk juga memuliakan Tuhan dalam kehidupan kita kayak gitu. Dan kita harus berkomitmen banget, bukan banget gimana ya, kita harus punya komitmen kita buat Tuhan kayak gitu. Dan kita andalkan Tuhan karena Tuhan itu senang kalau dicari. Tuhan itu senang kalau kita mencari Tuhan. Seperti itu. Oke, thank you Kak Clary. Jadi teman-teman semua, itu tadi sermon rekap kita. Sekarang yuk kita sama-sama on cam dan on mic. Lalu ucapkan thank you Miss Marlina atau thank you Kak Marlina. God bless you sambil membuat bentuk heart finger seperti ini ya. Yuk teman-teman kita on cam dan on mic. Mana nih? Yuk, ditunggu. Oke, udah banyak yang on cam? Banyak Sepertinya yang on mic? Sepertinya sudah Oke, Kak. Kita sama-sama bilang thank you Miss Marlina, God bless you. 1, 2, 3. Thank you, Miss Marlina. God bless you. God bless you. Kenapa itu lah? You're welcome. Kenapa itu? Oke, boleh ya teman-teman kembali di mute lagi ya mic-nya. Oke, thank you tadi Kak Marlina. Oke, selanjutnya teman-teman kita akan masuk ke dalam photo session. Jadi jangan dulu ya di off cam, kita on cam dulu, on cam. Ayo lagi. Kita mau photo session dulu buat teman-teman yang belum on cam. Boleh on cam dulu ya teman-teman. Ayo boleh dicek Nes. Udah pada on cam belum nih teman-temannya? Nah, ini masih banyak banget nih Kak yang off cam. Ayo dong. Teman-teman kita sama-sama on cam. Oke. Oke. Udah banyak belum ya? Udah lumayan sih Kak. Oke, kalau sudah lumayan, mungkin dari MTDD boleh bantu kita untuk capture. Mana MTDD? Oke, udah belum MTDD? Oke, kita mulai aja. 3, 2, 1. Lagi. 3, 2, 1. Oke, lagi kah? Atau sudah MTDD? Gak ada suaranya.
Sudah, MC. Oh, oke. Thank you, MC Didi. Oke, Kak. Thank you, Kak Clary. Oke, Coolers, sekarang kita akan mana nih PPT-nya? Oke. Next. Oke, Coolers, sekarang kita akan mengikrarkan kembali iman kita. Aku akan pimpin kita semua. Teman-teman boleh sama-sama ikut mengucapkan, namun dalam posisi mic di mute. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Kali langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Oke, berikutnya kita akan ada apa nih, Nes? Oke. Berikutnya kita akan ada Cool News Update, Kak. Oke, buat Cool News Update yang pertama, kita akan ada next slide. Next slide. Oke. Udah muncul. Yang pertama, kita akan ada persembahan. Bagi Coolers yang memiliki kerinduan untuk memberikan persembahan, bisa memberikan persembahan lewat 3 platform yang telah kami sediakan, yaitu OVO, GoPay, dan Dana. Untuk OVO, Coolers bisa memberikan persembahan ke nomor 0812-8198-9182 atas nama Cool Press Unif, dan GoPay lewat nomor 0812-4795 atas nama Cool Press Unit. Dan yang terakhir, boleh dikirimkan ke Dana di atas nomor 0812-4795-3215 atas nama Pelani Teniwood sebagai bendahara Cool. Dan Coolers kalau ingin memberikan persembahan, boleh memberikan kode uniknya, yaitu menambahkan angka 1 di terakhir dari nominal persembahan yang ingin Coolers berikan. Oke, selanjutnya ada prayer box. Buat teman-teman yang punya kerinduan untuk didoakan, atau sedang berulang tahun, atau sedang memiliki pergumulan, baik itu di dalam pendidikan, keluarga, hubungan, maupun pergumulan apapun itu, teman-teman bisa mengisi link GFirm yang ada, atau bisa menghubungi kontak person yang tersedia, yaitu Kak Sarah di 0812-6821-8847 dan Kak Nana di nomor 0822-6866-4176 sebagai tender Loving and Care Cool. Oke, berikutnya kita ada komsel atau komunitas sel, di mana kita akan berkumpul bersama, saling sharing mengenai firman Tuhan, mendalami Alkitab, dan juga mungkin berbagi pergumulan kita ataupun pengalaman. Nah, buat teman-teman yang belum join komsel, Cool punya 5 komsel nih. Ada CIE, ada G4G, ada Laut, ada Kombawa, ada Peka. Nah, boleh dilihat sendiri di depan di layar. Nah, Cool bisa daftarkan diri teman-teman di WA 0856 4311 3737 atas nama Hokan, dan 0823 86609862 atas nama Radot sebagai komsel koordinatornya Cool. Oke, Kak. Selanjutnya, next, Cool setiap minggu mengadakan doper atau doa persekutuan yang akan diadakan di hari Sabtu setiap jam 4 sore waktu Indonesia Barat, di mana kita akan saling share mengenai kebesaran Tuhan dalam hidup kita.
Nah, teman-teman, kita besok akan mengadakan doa persekutuan. Jadi kami sangat mengharapkan teman-teman semua untuk bisa hadir dalam doa persekutuan besok ya. Oke, next ada Cool Store. Nah, Cool itu punya merchandise nih, Coolers. Nah, kita ada hoodie, tumbler, tote bag, dan berbagai macam merchandise lainnya yang bisa Coolers dapatkan lewat Instagram Cool Store di @coolstorepressunif, dan Coolers bisa juga chat via line di @209TPDU. Oke, selain itu, Cool juga punya sosial media nih teman-teman. Kita punya IG di @coolpressunifofficial yang berisikan update informasi-informasi terbaru mengenai acara-acara Cool. Juga kita punya official account lain di @744HWGYO, di mana teman-teman bisa add account official Cool dengan menambahkan tagar di depannya. Kita juga punya akun Facebook di Cool Press Unif, dan nggak kalah keren nih teman-teman, kita punya YouTube channel yaitu Cool Press Unif Official. Nah, di YouTube ini berisikan rekaman-rekaman Fraser yang biasa yang dilakukan secara online maupun offline. Jadi buat Coolers yang pengen nonton ulang rekaman-rekaman Fraser kita, bisa banget langsung meluncur ke YouTube channel Cool kita ya teman-teman. Jangan lupa untuk follow semua media Cool supaya Coolers nggak ketinggalan update terbaru dari kegiatan-kegiatan kita. Oke, nice. Selanjutnya, itu dia Cool News Update kita, Coolers. Nah, sebelum kita masuk ke sesi selanjutnya, aku ingin meminta Coolers agar mengisi link absensi yang sudah diberikan di chatbox juga, sepertinya, dan juga ada di depan layar. Oke. Nah, untuk diisi ya, Coolers. Nah, udah dibagikan juga oleh user tuh. Thank you, Asher. Oke, thank you, Asher. Nah, Coolers, selanjutnya kita akan masuk dalam sesi doa yang akan dibawakan oleh teman kita, Nana. Kepada Nana, kami persilahkan. Oke, Shalom. Akan berdoa. Saya undang semuanya untuk lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat setiap kebaikan Tuhan dalam hidup kami, Bapa. Tuhan, ini kami ya Tuhan, setiap anak-anak Tuhan yang masih ada boleh sampai saat hari ini, itu semua karena kebaikan Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau yang melihat setiap kehidupan kami, yang mengerti ya Tuhan, setiap apapun yang ada dalam pikiran kami ya Bapa. Tuhan, terima kasih Tuhan buat hari ini, hari yang Kau beri, yang begitu luar biasa bagi setiap kehidupan kami ya Bapa. Ya Tuhan, kami mau berdoa ya Tuhan, bagi pembicara kami pada saat siang hari ini Tuhan, dia telah begitu banyak memberikan ya Bapa, kesaksian hidup, bahkan membawakan firman Tuhan begitu luar biasa, yang boleh memotivasi kehidupan kami dan memberikan pelajaran bagi kami ya Tuhan, agar kami boleh hidup seturut dengan kehendak-Mu ya Bapa. Berkati Kak Marlina yang ada ya Tuhan, dalam pekerjaannya, dalam kehidupannya, apapun yang dia rindukan Tuhan, pergumulannya ya Bapa, kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan, bahkan juga setiap keluarganya Tuhan, Engkau yang lawat ya Tuhan, biarlah kiranya Tuhan berotoritas atas setiap kehidupannya ya Bapa. Juga ya Tuhan, kami berdoa ya Tuhan bagi para komite yang ada ya Tuhan, komite PU yang ada ya Tuhan, semakin lebih lagi Tuhan Kau pakai ya Tuhan, bagi pelayanan-Mu Tuhan, pakai kami ya Tuhan, agar kami dapat menjangkau lebih banyak jiwa lagi datang kepadamu ya Bapa. Berkati kami Tuhan, dimanapun kami berada ya Tuhan. Engkau yang memberikan kami kesehatan Tuhan, jauhkan kami dari segala macam bentuk penyakit, orang-orang jahat, bahkan kuasa-kuasa kegelapan ya Tuhan yang mencoba mengusik setiap kehidupan kami ya Bapa. Kami percaya Tuhan melingkupi kami, membungkus dan memagari setiap kehidupan kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan, kami juga berdoa ya Tuhan
Untuk setiap yang sudah hadir pada saat hari ini Bapa, kami percaya Tuhan mereka datang dengan kerinduan Bapa. Jamahlah kiranya setiap kehidupan mereka ya Tuhan, jamah setiap kehidupan keluarga mereka, orang tua mereka, kakak dan adik mereka ya Bapa. Biarlah kiranya Tuhan, apa yang mereka tidak dapat cari di dunia ini ya Tuhan, tapi Engkau memberikannya Bapa. Studi mereka Bapa, apapun yang mereka lakukan Tuhan Yesus buat berhasil ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah kiranya Tuhan kami juga mendoakan para teman-teman kami ya Tuhan yang belum dapat hadir pada saat hari ini Tuhan Yesus, kami percaya di minggu-minggu berikutnya Tuhan kami boleh datang bersama-sama ya Bapa untuk memuji memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, kami juga ya Tuhan berdoa ya Tuhan untuk bangsa dan negara kami ini ya Tuhan. Kami percaya Tuhan Kau memulihkan bangsa kami ini ya Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan setiap orang yang sakit Tuhan Engkau sembuhkan, orang yang berbeban berat Tuhan Engkau pulihkan, orang yang berputus asa Tuhan Kau memberikan pengharapan yang baru ya Tuhan. Tuhan juga aku berdoa ya Tuhan bagi janda-janda ya Tuhan, bagi orang-orang terlantar Tuhan, bagi anak-anak yang terbuang ya Tuhan, bahkan bagi bayi-bayi Tuhan yang tidak dirawat ya Tuhan, dimanapun mereka berada ya Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan, Engkau yang memberkati mereka Tuhan, cukupkan keperluan mereka Tuhan, beri mereka makan ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, kami juga ya Tuhan berdoa bagi persembahan yang telah diberikan ya Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan membalasnya dengan berlipat kali ganda ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami mau mengakhiri ibadah Fraiser kami pada hari ini Tuhan. Engkau sudah begitu baik Tuhan, melawat ibadah kami ini berjalan dengan baik ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus, tidak henti-hentinya kami mengucap syukur buat setiap kebaikan Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Kami akan mengakhiri ibadah kami ini dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Kita yang percaya sama-sama katakan, amin. Oke, thank you Nana. Next. Apa nih? Oke. Kita akan menyanyikan lagu kebangsaan Yakul yaitu Welcoming Song. Kepada MC Didi, dipersilakan. Welcome, brothers and sisters. We are glad to see you. Now we are family. Hopefully we'll see you next week. Jesus loves you, Jesus loves you, Jesus loves you. So do I. Gak ada longgar rame. Welcome, brothers and sisters. We are glad to see you. Now we are family. Hopefully we'll see you next week. Jesus loves you, Jesus loves you, Jesus loves you. So do I. Gak ada longgar rame. Gak ada longgar rame. Oke. Happy Friday. Oke, teman-teman. Itu dia untuk hari ini. Happy Friday, Coolers. God bless you. Sampai ketemu di Fraiser kita minggu depan. Yeay, happy Friday, Coolers. Happy Friday, Coolers. Happy Friday. God bless you all. Bless you all. Thank you, Kak Clary. God bless. Thank you juga, Kak. Thank you, Thank you semua. Miss. God bless you too. Thank you juga, Kak.
God bless you. Thank you, Kamet. Thank you, Kak. Miss Marlina tadi ngasih love. Sampai jumpa semuanya. Thank you, Miss. Thank you, Sampai Kak. jumpa. Bless you. God bless you.